Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dispensing sedia steril. Adapun referensi yang kami gunakan bisa dilihat di slide ini, dan ada referensi lain yang kami tidak sempat tampilkan, yaitu misalnya Permenkes 72 tahun 2016 terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, kemudian Handbook of Injectable Drug. Buku ini merupakan salah satu referensi dalam melakukan pencampuran sedia steril yang dilakukan di rumah sakit. Jika kita bertemu dengan sesuatu hal yang baru, biasanya akan muncul pertanyaan di benak kita. Begitupun juga dengan dispensing sedia steril. Misalnya pertanyaan itu seperti, apa sih dispensing sedia steril itu, kenapa dan untuk apa dilakukan, siapa yang melakukannya atau siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut, ada berapa macam, ada berapa jenis, apa yang harus disiapkan dalam dispensing sedia steril dan bagaimana melakukannya, serta apa yang dievaluasi setelah kita melakukan pencampuran atau dispensing sedia steril. Kita ke pertanyaan yang pertama, apa itu dispensing sedia steril? Nah, berdasarkan petunjuk teknis Permenkes 72 tahun 2016, di sini dituliskan dengan jelas, hanya saja ada bagian yang saya bold atau kata-kata yang saya tebalkan untuk diperhatikan. Misalnya pada penyiapan sediaan farmasi steril untuk memenuhi kebutuhan individu pasien. Jadi kita diminta untuk membuat sediaan steril berdasarkan permintaan dari dokter penulis resep. Artinya, obat atau sediaan sterilnya dibuat ketika ada permintaan dari dokter penulis resep. Dan setelah itu tentunya digunakan ke pasien. Artinya bisa dikatakan bahwa dispensing sediaan steril ini adalah pembuatan sediaan steril dengan sifat extemporaneous. Kemudian cara melakukannya adalah dengan pelarutan, pengenceran, ataupun pencampuran sediaan steril dengan teknik aseptis. Ya. Jadi langkah-langkahnya itu dengan pelarutan, pengenceran, ataukah pencampuran produk steril dengan menggunakan teknik aseptis. Teknik aseptis ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa dan untuk apa? Ada beberapa alasan untuk pertanyaan ini. Untuk kenapa, itu terkait dengan pelayanan farmasian di rumah sakit, terkait dengan pelayanan farmasi klinis, kemudian komponen penilaian SNARS, sedangkan untuk apa, ini tentunya bisa terjawab dari tujuan dispensing steril itu dilakukan dan manfaat apa yang Alasan yang pertama adalah karena dispensing sediaan steril ini merupakan salah satu kegiatan atau salah satu bagian dari pelayanan farmasi klinis, di mana kita ketahui bahwa farmasi klinis atau pelayanan farmasi klinis merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian di rumah sakit, selain kegiatan manajerial obat tentunya. Alasan berikutnya adalah adanya penilaian standar nasional akreditasi rumah sakit. Ya, jadi pada proses akreditasi salah satu poin yang dinilai adalah dispensing sediaan steril ini terkait dengan bukti pelaksanaan staf yang menyiapkan produk steril yang dilatih. Buktinya berupa sertifikat. Kemudian poin 4 bahwa ada bukti kita melakukan pencampuran sediaan steril. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Ya,
Untuk apa kegiatan dispensing sediaan steril dilakukan? Tentunya bisa terjawab berdasarkan tujuan dan manfaatnya. Yang pertama adalah menjamin sterilitas sediaan. Tentunya dengan kita melakukan dispensing sediaan steril dengan baik dan benar dengan menggunakan teknik aseptis, dan itu menjadi jaminan bahwa sediaan yang telah dibuat itu berada dalam keadaan steril. Kemudian meminimalkan kesalahan pengobatan, menjamin kompatibilitas dan stabilitas dari obat yang dibuat. Jadi sediaan steril yang dibuat itu sudah kompatibel dan stabilitasnya sudah sesuai. Menghindari pemaparan zat yang berbahaya terutama untuk yang petugasnya, kemudian menghindari pencemaran lingkungan, meringankan beban kerja perawat, penghematan biaya penggunaan obat. Berikutnya manfaatnya terjaminnya sterilitas obat, meminimalkan kesalahan pengobatan, melindungi petugas terhadap paparan berbahaya, meringankan beban kerja perawat, dan menghemat biaya pengobatan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengerjakan? Di sini bisa kita lihat bahwa yang mengerjakannya adalah tenaga kefarmasian, baik itu merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian. Untuk apotekernya harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah kompeten. Kompeten ini diindikasikan dengan adanya sertifikat yang dimiliki oleh apoteker tersebut. Kemudian mampu membuat protap untuk semua pencampuran sediaan steril. Sedangkan untuk tenaga teknis kefarmasian syaratnya harus kompeten juga. Jadi harus memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan steril, baik yang sitostatika maupun yang non sitostatika. Kemudian ada beberapa jenis dispensing sediaan steril yang terdapat di rumah sakit ini. Dibagi menjadi 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama adalah total parenteral nutrisi, kemudian ada tetes mata, sediaan sitostatika, dan IV administer non sitostatika yang dibagi menjadi sediaan yang direkonstitusi atau pencampuran rekonstitusi, dan yang kedua adalah pencampuran dan pengenceran sediaan intravena. Berikutnya, apa saja yang harus disiapkan? Di sini ada 5 poin yang harus disiapkan, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia itu sendiri atau petugas dispensing sediaan sterilnya, panduan dan SOP maksud saya, kemudian dokumen dan peralatan. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Di sini bisa kita lihat ada beberapa item yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarananya, mulai dari clean room, sistem tata udara, HVAC, heating, ventilating, air conditioner, kemudian ada LAV atau isolator, passbox, HEPA filter, troli, rak obat, dan seterusnya. Mungkin yang akan saya bahas hanya poin 1 sampai 5 karena poin 6 sampai 9 itu sudah diketahui secara umum. Untuk clean room ada beberapa harus diketahui. Yang pertama itu klasifikasi ruangan, kemudian layout dari ruangan tersebut, material yang digunakan pada ruangan tersebut, dan yang terakhir adalah kondisi ruangan. Yang pertama klasifikasi ruangan. Ini sudah ada distandarisasi oleh ISO maupun Pharmaceutical Inspection Cooperation Schema. Bisa dibedakan menjadi 4 kelas, mulai jadi grade A, grade B, grade C, dan grade D. Di mana grade A itu kalau di standarisasi ISO itu berada di kelas 5 dengan US Fit standarnya kelas 100. Ya, begitu juga grade B, ISO kelas 6, kelas 100 untuk US Fit standarnya, dan seterusnya. Untuk kegiatan pencampuran sediaan steril dilakukan di ruang steril, yaitu di ruang grade A. Untuk layoutnya dibagi menjadi 2 berdasarkan sediaan sitostatika dan non sitostatika.
Untuk yang non sitostatika, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 4 jenis sediaan dispensing sediaan steril, yaitu TPN, kemudian ada IV administer non sitostatika, dan ada tetes mata. Ketiga sediaan ini atau ketiga dispensing ini dilakukan pada layout yang pertama, sedangkan untuk sitostatika menggunakan layout yang kedua. Di sini ada keterangan bahwa semakin ke dalam tekanan ruangannya akan semakin positif, terutama pada ruang pencampuran. Di ruang pencampuran ini, ruangannya adalah ruang grade B. Di ruang grade B ada alat di mana pada alat tersebut kita melakukan pencampuran. Kondisi di alat tersebut merupakan kondisi grade A yang tekanannya lebih besar dibandingkan tekanan ruang grade B-nya. Begitu juga di ruang sitostatika. Di ruang sitostatika ini juga merupakan ruang grade B. Di dalamnya ada alat yang menjadi ruang pencampuran yang grade-nya A. Bedanya, tekanannya itu lebih negatif yang di dalam alat ini, di dalam ruang pencampuran ini dibandingkan dengan sitotoxic-room-nya atau ruang grade B-nya atau ruang latar belakangnya. Hanya saja di rumah sakit kita mungkin agak kesulitan untuk memenuhi layout ideal tersebut. Makanya di buku pedoman itu dibolehkan untuk menggunakan ruangan yang lain, di mana dikategorikan sebagai kondisi khusus. Misalnya syaratnya adalah ruangan yang paling bersih, kemudian tidak digunakan untuk hal yang lain, hanya untuk pencampuran sediaan steril saja. Kemudian pintu dan jendela harus selalu tertutup, tidak ada bak cuci yang terdapat di situ, tidak ada rak atau papan tulis yang permanen, lantainya didisinfeksi setiap hari, dinding mudah dibersihkan, dan terdapat meja kerja yang harus jauh dari pintu. Inilah ruangan yang bisa digunakan pada kondisi khusus di mana rumah sakit belum memiliki fasilitas untuk melakukan dispensing sediaan steril, dan di ruang-ruang tersebutlah disimpan alatnya untuk kita mencampur. Misalnya di ruang tersebut kita simpan laminar airflow-nya atau LAF-nya. Kemudian material yang digunakan atau bahan yang digunakan pada ruangan tersebut, misalnya untuk lampu, pencahayaannya harus cukup dan pemasangan lampunya harus disil, jadi tidak boleh lampu gantung, harus diratakan dengan plafon. Kemudian lantai halus non shedding, waterproof, tidak luntur ya. Kemudian ada waterproof, tahan terhadap tidak tembus air, tidak retak, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi. Dan untuk pintunya jika menggunakan kayu harus divernis dan menggunakan sistem interlock. Misalnya ada ruangan yang menggunakan 2 pintu, jika salah satu pintunya terbuka, maka pintu yang lain itu secara otomatis terkunci. Poin berikutnya adalah kondisi ruang kritis. Kondisi ruang kritis maksudnya ini adalah parameter-parameter yang seharusnya bisa dikontrol pada ruangan tersebut, misalnya suhu, kelembaban, perbedaan tekanan ruangan, kecepatan pertukaran udara, jumlah partikel, dan mikrobiologinya. Untuk suhu, kelembaban, perbedaan tekanan, dan kecepatan pertukaran udara ini bisa diatur dengan sistem HVAC-nya. Untuk jumlah partikelnya itu bisa difilter dengan menggunakan HEPA filter, diatur dengan menggunakan HEPA filter, begitu juga dengan uji mikrobiologinya nantinya. Misalnya pada ruang pencampuran dilakukan di ruang steril, syaratnya sebagai berikut ya. Jadi ada poin pertama sampai poin ke-6 ini bisa dibaca. Mulai dari jumlah partikel yang berukuran 0,5 mikron, kemudian jumlah jasad organiknya atau mikroorganismenya tidak lebih dari 100 per meter kubik udara,
kemudian ada suhu yang ditentukan, kelembaban. Di poin kelima ada HEPA filter. Dan yang tidak kalah penting juga yang terdapat pada poin ke-6, di mana tekanan udaranya, ini sudah saya bahas sebelumnya tadi, untuk non-sitotoksik itu harus lebih positif dibandingkan dengan area backgroundnya atau ruang latarnya. Sedangkan untuk obat yang sitotoksik itu harus lebih negatif tekanannya dibandingkan dengan ruang backgroundnya. Ya, karena udara itu akan mengalir dari tekanan yang positif ke tekanan yang negatif. Ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencampuran sediaan steril. Jadi ada lav yang horizontal dan lav yang vertikal. Horizontal dan vertikal ini berasal dari aliran udaranya. Ini bisa kita lihat untuk yang horizontal, aliran udaranya dari belakang ke depan, ya, ke depan ke petugas. Sementara vertikal, aliran udaranya dari atas ke bawah. Ya. Jadi disinilah kita akan melakukan dispensing sediaan steril. Jika rumah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut belum memiliki kedua alat ini, maka bisa menggunakan isolator. Nah, isolator ini seperti yang Anda lihat di sini. Mungkin kalau di lab atau di fakultas itu kita lihatnya ini seperti NCAS atau kita sebutnya sebagai. Kemudian berikutnya adalah passbox dan HEPA filter. Untuk HEPA filter tersendiri merupakan filter, merupakan saringan yang bisa menyaring lebih dari 0,3 mikrometer untuk ukuran partikel yang lebih dari 0,3 mikrometer dengan efisiensi 99,97. Sementara kita ketahui bahwa bakteri itu ukurannya dari 0,2 sampai 2 mikrometer. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari bakteri itu bisa disaring, bisa difilter. Jadi yang lolos itu hanya sangat sedikit. Jadi hampir 100% efisiensinya ya. Kemudian untuk passbox. Passbox sendiri ini adalah merupakan tempat keluar masuknya alat atau bahan yang akan dilibatkan dalam dispensing sediaan steril, ya, dimana passbox ini juga memiliki dua pintu dengan sistem interlock. Jadi kalau pintu yang satunya dibuka, maka pintu yang lainnya secara otomatis terkunci. Yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah keterampilan dari sumber daya manusianya atau petugas itu sendiri. Jadi petugasnya sendiri harus sudah dibekali dengan konsep aseptic dispensing serta persyaratan sarana dan prasarana, pengenalan ruang dan cara penggunaan alat, SOP, higienitas petugas, pengajian resep, dan seterusnya. Nah, di sini mungkin akan saya tekankan beberapa saja, misalnya perhitungan dalam peracikan yang sudah didapatkan sebenarnya di blok komponen dan dispensing, kemudian ada teknik aseptis, stabilitas, dan kompatibilitas. Untuk perhitungan dalam racikan ada beberapa jenis perhitungan, mulai dari perhitungan dosis, kemudian perhitungan volume pelarut yang ditambahkan, perhitungan tonisitas, ini biasanya kalau yang dibuat adalah sediaan tetes mata, kemudian perhitungan laju impuls. Saya tidak bahas di sini dengan asumsi bahwa kalian sudah mendapatkannya di blok compounding dan dispensing, artinya sudah tahu cara mengerjakannya. Kemudian berikutnya adalah teknik aseptis. Teknik aseptis ini dikerjakan atau dilakukan pada 3 tahap, mulai dari tahap persiapan, kemudian berikutnya pada proses pencampurannya, dan tahap yang terakhir adalah pada saat setelah selesai. Semuanya harus menggunakan teknik aseptis. Teknik aseptis ini merupakan upaya agar sediaan sterilnya tetap dalam kondisi steril.
sehingga teknik ini bisa mencegah atau meminimalkan kontaminan yang akan mengkontaminasi sediaan steril kita pada saat persiapan, pada saat pencampuran sediaan steril, ataupun setelah melakukan kegiatan pencampuran. Misalnya pada slide ini adalah mulai dari cuci tangan, ya, mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun, kemudian menggunakan keran air yang ideal. Mungkin tidak disarankan untuk menggunakan keran air yang diputar, cukup menyulitkan setelah kita melakukan cuci tangan untuk mematikan airnya. Jadi disarankan menggunakan keran air yang untuk menyalakan dan mematikannya itu dengan metode yang lain. Kemudian misalnya juga pada penggunaan APD, kita harus tahu urutannya yang mana yang lebih dulu dipasang. Kemudian kita harus tahu juga cara memasangnya dengan baik dan benar. Misalnya pada penggunaan sarung tangan, yaitu dengan metode hand to hand hingga ke metode glove to glove. Jadi ini jangan dibalik ya, harus hand to hand dulu, baru glove to glove. Begitu juga untuk tempat dispensing sediaan sterilnya, kita harus melakukan desinfeksi dengan diseka menggunakan alkohol atau dengan menggunakan swab alkohol, ya, untuk dinding kiri, kanan, dan yang ada di depan kita ini harus diseka dari atas ke bawah, tidak boleh bolak-balik, harus satu arah saja dari atas ke bawah. Sementara untuk meja preparatnya mulai dari yang paling jauh kemudian hingga yang mendekat ke kita, jadi satu arah juga, ya. Setelah itu kita siapkan alat bahannya juga harus dengan denah seperti ini. Jadi alat bahan ada tempat penyimpanannya, kemudian ada tempat penyimpanan limbahnya. Kita siapkan daerah kerja, jangan menyimpan alat dan bahan di sini, ini area kerja. Kemudian ada buffer zone. Di sini tidak boleh ada alat atau bahan yang disimpan di sini. Ya. Kemudian kita harus juga dibekali dengan pengetahuan terkait area kritis. Area kritis ini area yang tidak boleh disentuh. Untuk beberapa item alat, misalnya pada spoid, vial, ataupun ampul. Untuk ampul itu terdapat pada neck ampul atau leher ampul, ini tidak boleh disentuh ya. Ini leher ampul. Kemudian berikutnya pada vial, karet vialnya tidak boleh disentuh dengan tangan. Kemudian needle atau jarum suntik, seluruh bagian dari jarum suntik itu tidak boleh disentuh. Ya, mulai dari hooknya, sub maupun ke bevel tipnya itu tidak boleh disentuh. Kemudian untuk spuitnya sendiri, plunger bagian dalamnya itu juga tidak boleh disentuh. Ya, untuk spuitnya akan lebih jelas ini. Nah, untuk spoid sendiri, bagian yang tidak boleh disentuh itu ada dua, yaitu bagian lure lock tipnya dan bagian plungernya yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan untuk jarumnya ini keseluruhan tidak boleh disentuh. Ya, oke. Sedikit ada perhatian mungkin dalam memperlakukan shearing atau spoid ini. Yang pertama itu membukanya harus dengan peeling method, kayak membuka kulit pisang ya. Setelah kita buka dengan peeling method, jangan dibuka sampai terbuka keseluruhan, karena ada hal yang harus kita pastikan, yaitu terpasangnya hook dengan baik di door lock tipnya. Ya, ini harus kita cek dulu. Sebaiknya dilakukan di dalam kemasannya.
Nah, kita harus pastikan bahwa sudah terpasang dengan rapat atau dengan baik. Ya, karena ada beberapa penyedia SPOIT itu memasangnya dengan longgar. Makanya kita harus pasang dengan rapat. Ya. Kemudian teknik aseptik berikutnya dilakukan pada proses pengerjaan dispensing sediaan sterilnya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Dan setelah itu kita juga tetap menggunakan teknik aseptik setelah melakukan proses dispensing. Seperti misalnya yang dicontohkan di sini adalah melepaskan sarung tangan dengan metode glove to glove ke metode hand to hand. Jadi kebalikan tadi pada proses pemasangan. Ini bisa dilihat melalui gambar berikut. Nah, petugas juga harus dibekali dengan pengetahuan stabilitas dan incompatibilitas. Jadi harapan saya di sini mahasiswa sudah mengetahui perbedaan antara stabilitas dan incompatibilitas, di mana bisa dicirikan sebagai berikut: immiscibility, tidak bercampuran; insolubility, tidak larut; kemudian terbentuknya presipitasi atau pengendapan atau terjadi rekristalisasi, adanya terjadi perubahan warna, kemudian terabsorpsi ke wadahnya, ya, terjadi dekomposisi dan perubahan pH. Ini ciri-ciri terjadinya stabilitas ataupun incompatibilitas. Ini saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah aminofilin. Bisa kita lihat di sini stabilitasnya disarankan jangan disimpan di dalam lemari es karena bisa mengakibatkan terjadinya atau terbentuknya endapan atau terjadinya rekristalisasi. Ya. Kemudian berikutnya adrenalin. Ini sensitif terhadap cahaya dan udara jika dipaparkan. Kemudian akan berubah warna atau membentuk endapan. Jika hal ini terjadi, maka disarankan untuk tidak digunakan. Obat berikutnya adalah diazepam. Bisa kita lihat di sini bahwa diazepam ini mengandung propilen glikol sebagai pelarut yang digunakan. Dan jika diencerkan bisa terjadi endapan. Nah, kenapa bisa terjadi endapan? Harusnya Anda bisa jawab. Nanti kita bahas di presentasinya. Kemudian, selain itu, diazepam juga diabsorpsi oleh wadah plastik. Wadah plastiknya misalnya SPOIT. Jadi kalau misalnya disimpan, kemudian disimpannya dalam SPOIT itu tidak disarankan. Tapi boleh digunakan, tapi penggunaannya harus sesegera mungkin. Karena kalau disimpan dalam waktu yang lama, di sini dikatakan bahwa 30-120 menit itu dapat mengakibatkan kadar diazepamnya berkurang 25-55% tergantung berapa lama dikontakkan dengan wadah plastiknya, karena akan terabsorpsi ke wadah plastiknya tersebut. Kemudian contoh berikutnya misalnya pada phenobarbital. Nah, phenobarbital ini larutan dalam air tidak stabil. Jadi kelarutannya dalam air itu larut tapi kondisinya tidak stabil. Dapat terjadi endapan tergantung konsentrasi dan pH larutan. Jadi perubahan pH ini akan mempengaruhi kelarutan dari phenobarbital ini. Jadi kita tidak bisa seenaknya saja melakukan kegiatan pencampuran. Harus memperhatikan perubahan pH yang terjadi. Dan disarankan jika sudah ada endapan itu untuk tidak di. Persiapan berikutnya adalah panduan dan SOP, ya. Jadi setiap kegiatan itu ada standar prosedur operasionalnya dan itu harus diikuti baik di alur pelayanan, kemudian panduan higienitas petugas, pemakaian APD dan seterusnya. Sampai ke penanganan tumpahan. Kalau misalnya terjadi tumpahan pada saat proses dispensing sediaan steril. Ya.
ataupun pada proses distribusinya. Kemudian yang dipersiapkan berikutnya adalah peralatan dan perlengkapan tentunya. Aksesoris harap dibuka semuanya, jam tangan, cincin, ya, ini harap dibuka. Kemudian kita siapkan alat atau bahan yang akan dilibatkan dalam dispensing saja steril, misalnya spoit ya, kemudian ada swab alkohol dan rasa steril dan yang lain sebagainya. Persiapan yang terakhir adalah dokumen. Ya, dokumen ini terdiri dari formulir permintaan pencampuran obat suntik, ada formulir total parenteral nutrisi, dan formulir-formulir yang lainnya. Dan berikut juga terdapat lembar pemantauan suhu ruangan, suhu lemari pendingin, kelembaban ruangan, dan tekanan ruangan. Di slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada kondisi ruang dan itu harus terkontrol. Dan untuk kontrolnya itu dicatatkan atau didokumentasikan di lembar pemantauannya. Berikutnya adalah bagaimana melakukannya. Di sini saya bagi menjadi 4 tahap, mulai dari penyiapan, pencampuran, cara pemberian, dan data stabilitas yang dituliskan setelah pencampuran. Untuk penyiapan, tentunya kita harus memeriksa dokumen dengan benar. Di sini dikategorikan 5 benar. Artinya pasiennya harus benar, obatnya benar, dosisnya benar, rute dan lama pemberiannya juga benar. Setelah itu kita melakukan pengecekan nama obatnya, kemudian apakah jumlahnya sudah sesuai, nomor batch, dan kadaluarsa dari obat. Setelah itu kita melakukan perhitungan kesesuaian dosis. Ya, sesuai dengan permintaan dari dokter penulis resepnya, kita melakukan perhitungan. Setelah itu kita memilih jenis pelarut yang akan digunakan. Untuk memilih jenis pelarut yang akan digunakan ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, obat tersebut sudah disediakan dari pabriknya pelarut yang akan digunakan untuk mencampur. Jadi ada yang include ya, sudah disediakan, tinggal dicampurkan. Jadi disediakannya terpisah. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang kedua adalah jenis pelarut yang digunakan itu terdapat atau tercantum di brosur dengan jelas. Ya, tinggal kita sesuaikan apakah pelarut tersebut sesuai dengan pasiennya atau tidak. Kemudian berikutnya adalah mungkin di kondisinya adalah jenis pelarutnya tidak dicantumkan ya di brosur. Artinya informasi pelarut yang digunakan itu kurang jelas. Ini bisa dilihat di Handbook of Injectable Drug itu. Di sana lengkap kira-kira pelarut apa yang kompatibel dengan obat yang akan dicampur. Kemudian setelah itu kita melakukan penghitungan volume pelarut, membuat label dengan memperhatikan nama, nomor rekam medik, ruang, kemudian obatnya apa, dicampur dalam pelarut apa, kemudian rute pemberiannya beserta dengan tanggal penyiapan dan tanggal kadaluarsanya atau tanggal BUD-nya dengan kondisi penyimpanannya. Ya. Selain itu kita juga membuat label pengiriman. Ini biasanya yang baca adalah perawat supaya tidak salah dalam memberikan obat ya, tepat pasien, tepat obatnya. Kemudian setelah itu kita melengkapi dokumen. Untuk pencampurannya sendiri, tentunya mulai dari cuci tangan tadi harus menggunakan teknik aseptis, kemudian menggunakan APD dengan urutan dengan cara yang benar,
kemudian kita melakukan desinfeksi dan dekontaminasi, baik di alatnya, di laminar airflow-nya. Tadi kita sudah tahu bagaimana caranya mendekontaminasinya. Kemudian kita menyalakan lavnya, menyiapkan meja kerja, area kerja disiapkan, tempat alat dan bahan, kantong sampah juga disiapkan. Kemudian melakukan desinfeksi sarung tangan dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian mengambil alat dan bahan dari passbox dan melakukan pencampuran. Untuk beberapa item bentuk sediaan, misalnya ampul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biasanya pada ampul itu cairan yang terdapat di dalamnya biasanya terdapat di badan dan sebagian juga ada yang terdapat di kepala ampul. Nah, cairan yang terdapat di kepala ampul ini harus kita pindahkan ke badan ampul dengan menggunakan metode inverted J motion. Jadi kita melakukan pergerakan seperti membentuk huruf J dengan cara memposisikan ampul dengan posisi terbalik, kemudian perlahan-lahan kita balik ke posisi berdiri 90 derajat. Ya, ini bisa dilihat langkah-langkah. Kita seka dengan alkohol 70% atau dengan menggunakan swab alkohol, terutama pada bagian necknya, pada bagian lehernya, ya. Kemudian kita lilitkan kasa di leher ampul, kita pegang kepada posisi 45 derajat, kemudian patahkan menjauhi score point. Jadi titik yang berwarna merah yang terdapat pada ampul itu jangan diarahkan ke arah kita, tapi diarahkan ke arah yang menjauh dari kita. Ya, kemudian kita melakukan proses mematahkan. Kemudian bungkus patahan dan buang ke kantong sampah yang untuk sharp, ya, yang tajam. Kemudian kita melakukan pengecekan ke ampul apakah ada atau tidaknya pecahan di dalamnya, supaya kita lebih berhati-hati dalam menarik cairan nantinya yang terdapat. Pada proses pengambilan cairan dalam ampul ini diberdirikan pada posisi 45 derajat, kemudian kita masukkan syring tentunya yang sudah kita buka dengan metode aseptis juga tadi, dan kita sudah memastikan bahwa hooknya terpasang dengan baik. Tarik semua isi ampul, ya. Kemudian apabila berlebih, ya, itu bisa dikembalikan ke dalam ampul, ya. Kemudian cek gelembung udara, ya, dengan catatan untuk melakukan pengecekan needle-nya harus tertutup, ya. Kemudian setelah itu ganti needle baru atau bisa menggunakan dengan syring cup. Setelah itu dimasukkan ke dalam port injeksi. Setelah itu bisa dihomogenkan. Kalau misalnya yang sementara terpasang, ya kita homogenkan dengan perlahan. Kalau yang belum terpasang di pasiennya, ini bisa dihomogenkan dengan cara membolak-balikannya. Itu pencampuran dengan bentuk sediaan vial. Bisa kita lihat di cupnya itu ada dua jenis, ada dua lapisan, ya. Yang pertama ada penutup alkoholnya, kemudian ada penutup karetnya. Jadi kita buka penutup alkoholnya, aluminiumnya dulu. Aluminium maksud saya, bukan aluminium foil, ya, aluminium, dengan menggunakan pinset yang sudah disinfeksi. Setelah itu kita melakukan swab alkohol pada
karet yang terdapat di sini. Ya, merupakan teknik aseptis ya. Kemudian untuk memasukkan jarum atau needle-nya itu harus berada dalam posisi 45 derajat. Ya, bisa dilihat di sini agar tidak merusak dari rubbernya. Untuk kegiatan melarutkan, misalnya pada proses rekonstitusi, obatnya dalam vial itu berbentuk serbuk, kita mau larutkan. Jadi di sini kita sudah mengambil cairan pelarut menggunakan spoit, kita masukkan ke dalam vial dengan memiringkan 45 derajat. Setelah itu kita posisikan 90 derajat dan kita tekan plungernya. Jika ada tekanan balik, ada feedback dari dalam vial ini, maka kita lepaskan dulu tekanannya perlahan-lahan. Ya. Setelah itu kita tekan lagi, ada tekanan lagi, ada feedback lagi, nah, kita lepaskan lagi sampai semua cairan dimasukkan ke dalam vial. Baru setelah itu kita homogenkan perlahan-lahan. Biasanya seperti menggunakan angka 8 gitu. Ya. Metode angka 8. Kemudian untuk mengambil cairan dari vial, ya, spoitnya kita tarik terlebih dahulu hingga volume tertentu yang akan kita tarik. Ya, setelah itu kita masukkan jarumnya ke rubber dan dilakukan dengan posisi terbalik. Di balik posisinya kita tarik, ya, kita tarik plungernya, kemudian ada tekanan, kita semprotkan atau kita dorong, ya, kita dorong plungernya, kemudian setelah itu kita tarik lagi hingga kondisinya cairan yang ada di dalam vial ini kurang dari 10%. Ya. Baru setelah itu kita balik pada posisi yang tegak lurus. Kemudian kita ambil kembali atau menarik kembali sisa yang terdapat di vial. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengecekan hasil pencampuran, yaitu kita melakukan cek fisik, jangan sampai ada perubahan warna, ada partikel yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita melakukan double check, ya, melihat apakah hasil pencampuran sudah sesuai dengan formulir permintaan. Kemudian labelnya harus dipastikan sudah tertempel. Kemudian kita juga sudah menuliskan di laporan pada form pencampuran bahwa kita telah melakukan percampuran mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah melakukan pencampuran, tentunya kita akan menuliskan waktu expire-nya. Di sini lebih tepatnya disebut dengan beyond use date atau BUD. Jadi BUD ini merupakan waktu tenggang di mana masih bisa digunakan dan tidak boleh melewati dari waktu yang sudah ditentukan. Di sini dikategorikan menjadi 5 berdasarkan resikonya, mulai dari immediate use, segera digunakan setelah pencampuran sedang steril, kemudian ada low risk hingga high risk. Nah, untuk yang low risk sendiri ini pencampuran dilakukan maksimal 3, apakah itu ampul, vial, bag, ataupun yang terdapat dalam spoitnya. Nah, sedangkan untuk yang medium itu kita melakukan pencampuran lebih dari 3, ya, ataukah kita melakukan pencampuran sebanyak 3 atau lebih
sediaan dengan volume yang besar. Dan yang terakhir adalah high risk. Nah, untuk yang high risk ini kita melakukan pencampuran sediaan steril dengan sediaan non steril. Jadi kontaminasinya memang mungkin lebih besar, resikonya memang lebih besar. Tapi setelah itu kita melakukan sterilisasi akhir dengan harapan bahwa setelah melakukan sterilisasi akhir, kontaminan-kontaminan yang ada tadi dari bahan-bahan non steril ini bisa dimatikan. Kemudian dibagi juga berdasarkan apakah ini wadah single dose atau multiple dose. Wadah multiple dose maksud saya. Misalnya pada bentuk single dose vial, bag atau botol syring itu atau spoid itu waktunya 1 jam setelah dibuka. Ya, itu dalam kondisi di luar ruang ISO 5 tadi ya. Kalau di dalam ruang ISO 5 tadi itu bisa sampai 6 jam setelah dibuka. Ya. Kemudian untuk yang single dose-nya dalam bentuk ampul ini tidak bisa digunakan lagi setelah dibuka. Ya. Artinya wadahnya segera setelah itu bisa langsung dibuang. Kemudian untuk multiple dose itu bisa digunakan hingga 28 hari sejak opening, sejak dibuka. Mungkin demikian dari saya untuk pembahasan tentang dispensing sediaan steril. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi